Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Tamu saya malam hari ini adalah seorang petani muda yang concern bergerak bersama teman-teman di komunitas penggiat lingkungan. Selengkapnya saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan tamu saya malam ini sesaat lagi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini seperti yang saya katakan tadi, saya sudah kedatangan tamu dari komunitas penggiat lingkungan, yang mana beliaunya ini adalah petani muda loh, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Ada Mas Ahmad Purwanto Hadikusuma. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Purwanto. Waalaikumsalam. Oke, makasih sudah hadir di studio ya Mas ya, sehat ya? Iya, sehat. Oke, baik. Nah, ini kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa nih? Sekarang umur nginjak 26. Injak 26, Masya Allah jauh banget bedanya sama saya ya. Mas Purwanto, kenapa sih tertarik untuk menjadi petani di usia muda itu? Ceritanya bagaimana Mas? Jadi pertama kali terjun di sektor pertanian itu ketika saya katakanlah usia 18 waktu itu. 18, baru lulus SMA berarti? Ya, baru lulus Oke. SMA. Sebenarnya prosesnya itu lebih dari itu, Bu. Karena sejak lulus SD, saya sudah gabung di komunitas kelompok tani itu. Oh, oke. Terus? Jadi itu saya tergerak waktu itu karena melihat bahwa sektor pertanian itu sangat potensi sekali. Jadi saya tergerak untuk memulai usaha di sektor pertanian itu sendiri. Salah satunya yaitu saya mainnya di bidang sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Ya. Oke. Domisili di mana Mas Purwanto? Saya domisili di Kecamatan Soronggi, tepatnya di Desa Talang. Di Desa Talang, Kecamatan Soronggi. Ya. Kalau di Desa Talang sendiri, apakah memang mayoritas penduduknya bertani sayur-sayuran atau ada beragam jenis pertanian di sana, Mas? Yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol kalau di desa saya itu lebih ke tanaman pangan. Salah satunya yaitu padi. Jadi padi ya. Jadi di desa saya itu padi bisa satu tahun kita bisa panen 2 kali. Wow, mantap. Jadi nggak pernah kekurangan beras dong. Iya kan? Itu mayoritas jadi petani atau apa nih Mas? Jadi mayoritas kalau di desa saya itu jadi petani memang. Jadi petani yang memang pure petani seperti itu. Jadi memang ada sebagian yang berprofesi lain dan menjadikan pertanian itu sebagai pekerjaan utamanya. Jadi salah satunya itu kayak wira swasta, kayak PNS. Tapi PNS di sana itu masih bertani. PNS-nya juga masih bertani. Iya, oh, oke. Karena memang mungkin dari saking menjanjikannya dunia pertanian atau gimana nih? Sangat menjanjikan. Kalau di desa saya itu, saya kira itu sangat menjanjikan. Malah yang kepemilikan lahannya itu sangat luas, itu malah orang-orang yang menjadi katakanlah pegawai negeri ataupun orang-orang yang berwira swasta itu. Oke. Mas Purwanto lulus SMA langsung berpikir untuk belajar dunia pertanian. Kenapa sih saat itu tidak ingin kuliah aja? Sebenarnya eksis di dunia pertanian itu dibarengi dengan waktu itu saya berkuliah. Wah, mantap, keren. Jadi sama-sama dijalani? Iya, sama-sama dijalani. Ngambil jurusan apa? Jadi kebetulan sama-sama
ngambil di sektor pertanian. Wah, cerdas banget nih ya. Oke. Terus? Jadi karena melihat potensinya yang sangat luar biasa, cuman ada permasalahan yang membuat saya itu berpikir bahwasanya di pertanian itu kita lemah di pemasaran. Jadi saya berpikir untuk melanjutkan studi atau kuliah di pertanian, itu prodinya agribisnis. Jadi agribisnis itu lebih ke sektor pemasaran hasil pertanian. Kalau selama ini untuk pemasarannya sendiri seperti apa, Mas Purwanto? Kenapa justru permasalahannya di pemasaran itu? Jadi kalau pemasaran sendiri itu kami sudah bermitra dengan salah satu warung ataupun dengan pasar seperti itu. Ataupun kalau saya sendiri itu banyak melakukan pengolahan pasca panen. Jadi salah satu upaya untuk menembus pasar itu kita harus melakukan inovasi yang sifatnya bahwa produk ini tetap produk pertanian dan manfaatnya sama, tapi cara konsumsinya yang berbeda. Oke. Kenapa bisa gitu? Jadi saya berpikir bahwasanya kita konsumen harus dibuat mudah seperti itu. Jadi semisal kita punya pisang, manfaatnya pisang ini. Jadi konsumen harus bisa mengkonsumsi pisang dalam bentuk santai, yaitu saya produksi dalam bentuk chips ataupun saya produksi dalam bentuk keripik seperti itu. Oke. Jadi sudah diproduksi ya. Jadi nggak murni pisang gitu. Nggak murni pisangnya. Oke. Kalau bicara soal ini ya, dunia pertanian nih sekarang, apakah ada teman-teman Mas Purwanto sendiri yang kemudian tertarik untuk terjun juga ke dunia pertanian? Artinya seumuran Mas Purwanto itu anak-anak muda generasi Z gitu ya, generasi milenial, apakah saat ini ada juga yang tertarik untuk terjun di dunia pertanian nih, Mas? Kalau untuk terjun di sektor pertanian untuk teman-teman saya seusia saya ini masih segelintiran orang. Masih minim berarti masih ya? Minim. Terutama di desa saya itu sendiri. Jadi mereka itu selesai kuliah atau selesai SMA jadi merantau itu. Merantau ke kota, dan ini menjadi peluang juga bagi saya, Bu. Jadi sektor pertanian ini sangat menjanjikan sekali. Selama manusia masih ada, selama manusia masih membutuhkan pangan, maka sektor pertanian ini tidak akan ada matinya. Wah, coba diulang itu, keren banget. Jadi selama manusia masih hidup, selama manusia masih membutuhkan pangan, dan selama manusia masih membutuhkan makan, jadi sektor pertanian itu tidak akan ada matinya. Keren banget tuh ya. Itu barangkali bisa dikasih underline ya, supaya menjadi motivasi tersendiri nih Mas Purwanto buat yang lainnya. Oke, untuk di sektor pertanian sendiri, Mas Purwanto kerjanya sendiri atau ada yang membantu ini? Jadi saya itu ada pekerja yang memang membantu. Namanya itu pekerja lepas seperti itu. Pekerja lepas, ya, oke. Jadi tidak ada karyawan tetap kalau seperti itu. Jadi karena masih kepemilikan lahannya masih kurang dari 1 hektar. Jadi ada aturannya ya, Mas ya? Iya, bukan ada aturannya, Bu. Jadi untuk meminimalisir penggunaan modal seperti itu. Oh iya. Jadi memang jadi petani itu mengajarkan kita supaya menjadi cerdas dalam segala hal ya, mengolah hasil pertanian, termasuk juga ini tentang modal ya kan. Nah, kalau Mas Purwanto sendiri untuk terjun di bidang pertanian ini sejak usia 18 tahun itu pakai modal nggak, Mas? Apakah diberi modal oleh orang tuanya atau memang murni mandiri gitu? Kalau modal, saya tuh sama orang tua awalnya. Jadi orang tua petani? Orang tua sangat petani. Oke. Jadi akhir-akhir ini sudah sakit, sehingga saya yang mengelola semua, yang melakukan pembinaan dengan petani-petani sekitar. Jadi kami juga melakukan pertanian secara mandiri seperti itu.
Oh begitu ya. Jadi awalnya memang untuk regenerasi atau memang murni keinginannya sendiri untuk jadi petani nih Mas? Jadi kalau menjadi petani itu sebenarnya awalnya diajak, ayo bantu. Oh, oke. Siapa yang akan meneruskan selanjutnya seperti itu kalau orang tua. Jadi berawalnya dari situ ya. Bu. Tapi kemudian tertarik? Kan meskipun kita diajak tapi kita nggak tertarik, nggak tentu ikut juga dong. Jadi ketertarikan awalnya itu saya melihat potensi. Jadi 10 tahun yang akan datang ataupun 15 tahun yang akan datang ini populasi manusia akan semakin meningkat. Sehingga akan menyebabkan ketersediaan lahan itu akan semakin sempit atau akan semakin sedikit. Oke. Sehingga apa? Disitulah sektor pertanian mempunyai peluang yang sangat besar. Disitulah sektor pertanian mempunyai posisi yang sangat strategis untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Seperti itu. Oke, jadi pikirannya udah visioner banget gitu ya. Oke, Mas, minimnya petani muda di saat ini. Kan kalau kita bicara soal sektor pertanian, para petani itu biasanya kan didominasi oleh orang-orang tua dengan banyak pengalaman gitu kan. Kalau kemudian ada petani-petani muda itu kok rasanya ya satu ya aneh gitu kan. Yang kedua ya kok bisa gitu, pertanyaannya dari masyarakat. Menurut Mas Purwanto sendiri gimana nih? Jadi keadaan ini, jadi minimnya petani di Indonesia itu dipengaruhi karena salah satunya yaitu pemuda hari ini kurang melihat potensi seperti itu. Jadi mereka hanya berpikiran bahwa pertanian itu hanya identik dengan kotor, panas dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah ada solusinya, Bu. Jadi solusinya banyak sekali di Indonesia ataupun di sekitar kita sudah menerapkan smart farming. Jadi pertanian cerdas. Jadi kita hanya menggunakan teknologi digital seperti itu. Jadi ada yang menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi dalam mengelola lahan, dalam penyiraman ataupun dalam perawatan kita hanya menggunakan teknologi. Jadi kita tiduran di rumah, kita sudah mengelola lahan. Kita tiduran di rumah, kita bisa mengontrol tanaman kita. Yang paling dekat dengan kita adalah di hidroponik. Jadi pertanian di hidroponik itu sangat simpel sekali. Jadi pengaturan airnya itu sudah ada alat yang mengatur airnya. Seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Wah keren banget nih. Ini sudah diaplikasikan nggak di Mas Purwanto sendiri? Kalau aplikasinya saya hanya main di hidroponik. Jadi kebetulan saya punya teman, saya juga keliling waktu itu. Jadi mahasiswa itu keliling di seluruh Indonesia, ketemu salah satu petani yang sudah menggunakan Internet of Things. Itu kayak mana sih, Mas? Jadi kayak melon yang sudah masuk minimarket itu. Jadi Internet of Things itu, jadi kita mengatur suhunya itu sudah diatur. Jadi ketika suhunya turun atau naik, jadi itu ada alat yang bisa menaikkan. Oke. Namanya itu greenhouse. Itu greenhouse smart. Makanya dinamakan smart farming. Jadi pertanian yang cerdas. Smart farming. Itu butuh biaya loh. Ya, biayanya itu besar ya. Sangat besar sekali. Kira-kira bisa nggak diaplikasikan di pertanian Indonesia itu? Jadi kalau di pertanian di Indonesia itu sudah agak lumayan yang sudah menerapkan smart farming. Sudah ada ya. Di mana tuh kalau yang sudah? Jadi di Pekanbaru, di Riau itu salah satu teman saya sudah menerapkan pertanian cerdas itu sendiri, Bu. Jadi itu berarti petaninya nggak kerja ya, hanya bermain di teknologi ya dan alatnya ya. Iya. Makanya itu yang membedakan antara pemuda yang mengelola sektor pertanian dengan kaum orang tua yang katakanlah sudah kepala masih konvensional ya. Konvensional. Sehingga apa? Pemuda ini mempunyai cara tersendiri untuk membangun sektor pertanian.
Oke. Baik. Memang harus ada kecerdasan, kemudian ada kemauan. Dan tentu ada modal, ya kan, harus ada modal kalau kita mau bermodel-model gitu kan ya. Itu untuk Mas Purwanto sendiri optimis nggak nanti bakalan juga ikut menggunakan teknologi smart farming itu? Kalau saya sangat optimis sekali, Bu. Karena apa? Kita pemuda, kita harus punya cara, 1001 cara untuk minimal lah menyamai pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Kita katakanlah Sumeneb ini punya potensi yang sangat luar biasa. Kita di Sumeneb ini sangat kaya. Jadi ini menjadi peluang bagi anak-anak muda yang memang mau terjun di sektor pertanian. Salah satunya di bidang teknologi pertanian, itu khususnya di smart farming. Di banyak yang paling bisa lah dikerjakan, yaitu di teknologi di hidroponik. Jadi penanaman yang sudah cerdas, penanaman yang sudah menggunakan teknologi yang smart seperti itu. Jadi, kalau untuk teknik hidroponik sendiri sudah diaplikasikan oleh Mas Purwanto ya? Ya, sudah diaplikasikan. Contohnya apa nih, Mas? Saya hanya main di sayur-sayuran. Sayurannya apa saja? Salah satunya itu di selada, Bu. Selada? Iya. Oke, selada ya. Itu dalam sehari bisa menghasilkan berapa produksi nih? Jadi kami itu hanya terbatas karena hanya menggunakan depan rumah itu. Jadi pekarangan. Lahan di situ. Ya, pekarangan. Pekarangan saya itu hanya 4x5 seperti itu, Bu. Jadi lubang tanam hanya 750. Jadi setiap 1 bulan karena masih keterbatasan hanya bisa memproduksi 750 tanaman itu sendiri, Bu. Jadi setiap 3 sampai 4 tanaman itu jadi 1 kilo. Oke. Berarti berapa kilo itu ya? Ya hitung aja sendiri, ya kan? Oke, kalau di apa namanya itu kan hidroponik menggunakan atau memanfaatkan lahan di depan rumah. Untuk di sawahnya sendiri apa? Bermain di apa? Di beras, di padi? Kalau di sawah sendiri, jadi saya itu dalam 1 tahun pertama kali itu karena musim hujan itu saya bermain di padi, Bu. Jadi di beras. Kenapa harus musim hujan, Mas? Karena ya padi itu memang kita butuh banyak air. Membutuhkan air, tapi tanaman padi itu bukan tanaman air seperti itu. Terus? Jadi sehingga sangat cocok ketika ditanam di musim hujan seperti itu. Setelah padi saya olah lahan lagi karena Sumeneb juga terkenal dengan potensi tembakaunya. Jadi saya tanam tembakau. Oke. Tahun kemarin saya tanam 10 daun emas. Daun emas tahun kemarin saya tanam 10.000 batang. Saya dapat hasil 50 juta gitu. Selama 3 bulan seperti itu. 50 juta. Serius? Iya, Bu. Jadi kemarin itu memang sangat. Itu keuntungan bersih. Ya, keuntungan bersih, Bu. Masya Allah, gitu ya, betapa sangat menjanjikannya ya. Sekali, Bu. Makanya rugi nih yang muda-muda kalau masih bingung untuk mendapatkan lahan pekerjaan ya. Mungkin bisa dicoba nih belajar dulu ya kan. Sama Mas Purwanto boleh. Kontak personnya boleh. Mungkin bisa dibagi nih Mas Purwanto untuk yang barangkali ada pendengar atau pemirsa RRI Sumeneb Net yang ingin belajar soal pertanian dan barangkali ada generasi muda yang kemudian tertarik nih untuk belajar ilmu pertanian. Boleh dong Mas Purwanto bagi-bagi ilmunya. Ya. Boleh bagi nomor kontaknya juga, silakan. Untuk nomor kontak 081 2351 53614. Jadi selain itu juga saya juga bergerak di bidang pelatihan dan pemberdayaan petani seperti itu. Itu dia pelatihan dan pemberdayaan petani. Iya, Bu. Sejauh ini sudah ada berapa
pemuda atau bahkan pemudi yang kemudian tertarik untuk terjun di bidang pertanian yang dilatih oleh Mas Purwanto sendiri? Udah ada berapa nih? Jadi saya itu turun di 5 desa sementara ini. Jadi 5 desa itu saya berdayakan, salah satunya itu adalah komunitas perempuan di salah satu desa itu. Saya buatkan legalitas, salah satunya itu legalitas kelompok tani itu. Jadi di desa tersebut ada salah satu kelompok tani yang belum mempunyai legalitas. Saya usahakan untuk mendapatkan legalitas kelompok wanita tani. Jadi itu semacam komunitas juga ya? Iya. Oh boleh dong, nanti saya dikasih kontak personnya. Jadi kelompok wanita tani itu sama halnya tidak hanya kelompok tani yang ada. Jadi perempuan atau wanita juga berhak lah untuk ikut serta dalam membangun sektor pertanian itu sendiri. Dan tentu ini juga berkontribusi banyak ya pada lingkungan sekitar kita ya. Makanya selain itu juga saya gerak di pengolahan pasca panen. Apa tuh? Jadi saya juga dari tahun 2020 sedang membangun pengolahan keripik pisang. Dan juga di tahun ini saya akan mencoba keberuntungannya di pengolahan singkong. Singkong? Ya. Singkong dijadikan dijadikan tepung mokaf. Tepung apa? Tepung mokaf. Apa itu? Tepung mokaf itu adalah tepung singkong yang rendah gluten. Oh, oke. Itu semacam terigu kah? Apa gimana? Tepung mokaf itu bukan tepung terigu, tapi menyamai dari tepung terigu. Oh, menyamai. Cuman dia keunggulannya adalah rendah gluten dan itu pangsa pasarnya itu kalangan menengah ke atas seperti itu. Wah, mantap, keren nih. Itu sudah diproduksi belum? Masih proses produksi dan pembuatan sertifikat produk seperti itu. Jadi masih tahap persiapan ataupun tahap melihat pangsa pasar itu sendiri, Bu. Jadi mungkin inovasi ini yang kemudian kemarin mengantarkan Mas Purwanto ikut kompetisi pemuda pelopor ya? Iya. Oke. Fokusnya di situ di pembuatan tepung ini. Fokusnya kalau yang seleksi pemuda pelopor, Bu, itu saya lebih ke pemberdayaan. Makanya masuk ke bidang pendidikan seperti itu. Oh, gitu. Lebih ke pemberdayaan ataupun pendampingan di kelompok-kelompok masyarakat, salah satunya yang di sektor pertanian itu sendiri. Oke, baik Mas Purwanto, barangkali dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sesuatu buat semua pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Barangkali nanti kemudian ada yang tertarik ingin menjadi petani atau belajar ilmu pertanian di usia muda, di mana memang masa depan dari sektor pertanian itu sendiri sangat menjanjikan. Silakan Mas Purwanto. Jadi seperti ini, sektor pertanian itu adalah sektor yang sangat fundamental. Saya mengutip salah satu dari quotes dari Insinyur Soekarno, salah satu isinya seperti ini. Sektor pangan, perihal pangan, yaitu adalah perihal hidup dan matinya suatu bangsa. Jadi selama kita masih hidup, selama manusia masih hidup, maka bisnis di sektor pertanian itu tidak akan ada matinya. Mari kita bersama-sama, mari berkontribusi bersama-sama untuk menjadikan sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan, yang menjadikan sektor pertanian itu yang sangat diminati oleh kaum milenial. Jadi 2 atau 10 tahun yang akan datang ataupun 40 tahun yang akan datang, kita masih bisa mengkonsumsi beras, kita masih bisa mengkonsumsi buah, dan kita masih bisa mengkonsumsi produk hasil pertanian. Itu ditentukan oleh dari kaum milenial hari ini. Jadi kalau milenial ataupun pemuda hari ini sudah tidak mau untuk berkontribusi di sektor pertanian, sudah tidak mau untuk belajar ataupun terjun di sektor pertanian, maka jangan harap
di 50 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang, bahwa kita, anak cucu kita bisa mengkonsumsi beras. Karena diperkirakan di tahun-tahun itu sudah tidak ada petani kalau kaum milenial hari ini ataupun kaum pemuda hari ini tidak terjun di sektor pertanian itu sendiri. Oke, ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, terutama buat kaum muda nih, di tengah minimnya petani muda gitu ya Mas ya, yang yang terjun di dunia pertanian. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, dunia pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan di masa depan dan sangat bermanfaat untuk kita. Selama manusia masih ada, pasti butuh yang namanya pangan ya. Pangan dalam segala konteksnya, ada pangan sayuran, pangan beras gitu kan, pangan buah-buahan dan sebagainya, yang semuanya itu bersumber dari dunia pertanian. Saya hari ini mendapatkan banyak ilmu nih dari Mas Purwanto. Terima kasih banyak Mas Purwanto. Mungkin lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Nanti kita akan juga ngundang dari komunitas apa tadi, petani perempuan ya. Saya tunggulah nanti kelompok pokoknya kelompok wanita tani. Baik, semakin sukses untuk Mas Purwanto ke depannya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua, khususnya buat kaum muda. Semoga tertarik untuk menjadi petani milenial. Wah, keren tuh ya. Baik, dan selesai sudah perjumpaan kita dalam Ngobras untuk edisi malam hari ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.